Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Perkenalkan, nama saya Rival Budi Yuliano. Di sini saya sebagai pemantik. Sebelah kanan saya siapa? Saya Kenalkan Wijaya. Ini anggotanya sahabat ketum Gilbert Alvin. Saya dari Pulau Undaan. Pulau Undaan. Oke, untuk sahabat Alvin, boleh diperkenalkan asalnya dari mana? Oke, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Rizkia. Biasa dipanggil dengan sahabat Alvin. Sedikit mengenai pembahasan mengenai Undaan. Secara histori, sudah tahu belum mengenai Undaan itu sebagai Selat Muria dan saat ini naik sebagai daratan. Mungkin nanti turun lagi itu bagaimana? Sangat mungkin itu, Mas. Jadi kalau secara histori Mas seperti itu tadi, banyak riset yang menunjukkan bahwa dulu itu di Pulau Undaan ya dulunya daerah yang termasuk dialiri Sungai Muria menjadi bagian dari Sob. Nah, untuk persiapan Mas, andaikan kok ternyata tenggelam, bagaimana Mas? Ya itu nanti jalan talinya kita berdoa saja. Oh, dulu dan saat ini jadi petani, Ya. ini jadi nelayan. Kita nggak harus mengambil bosen gitu. Satu langit gak ketara namun kerasa. Oke, untuk mengawali perbincangan kali ini, karena kita di organisasi, kita melihat bahwa fenomena yang ada bahwa banyak organisasi akan tetapi sedikit orang yang mau ikut organisasi, terutama pemuda. Bagaimana untuk tanggapan dari sahabat Alvin? Waduh, ini sebenarnya pertanyaan klise sekali ya. Selalu dimunculkan di berbagai forum dan ini selalu menjadi tantangan tiap zaman ini pasti selalu ada pertanyaan. Apalagi jenengan sebagai Karena saya itu perlu disensor itu editor. Jangan itu. Di sini kita setara lah dari itu. Ya, tapi ini sebagai pemula, jadi kalau kita bicara terkait organisasi, sebenarnya menurut hemat saya secara pribadi yang telah terjun berarti hampir berapa tahun hidupnya lah ya, untuk pengalaman pas sih. Kamu pernah jadi apa? Jadi ketua ini. Ketum ini generasi bakalan ya. Tapi ketika nanti kok ngelamar kerja, pengalamannya apa? Oh, langsung lancar. Beda dengan kita ya. Aduh. Oh, Mas langsung. Tapi lulusnya berapa tahun nanti? Wah, itu yang berat. Hanya apa ya, formalitas. Ya, gimmick akademik lah. Karena kan saya menunggu kebijakan Pak Nadiem yang membebaskan skripsi lah. Itu nanti kalau saya terima kasih. Kita mengharap sambil berdoa. Saya berdoa sambil. Semoga semua universitas, semua lembaga pendidikan perguruan tinggi menerapkan itu. Betul. Kepada yang terhormat, Rektor UMK, Rektor IAIN, dengarkan podcast ini. Tolong nanti yang komentar di tag itu, dosen, Proyek semua pokoknya. Subang, konco-konco Berarsono sama Prof. Abdurrahman Kasti. Lah, betul. Biar mereka siapa tahu cacah ini Request yang tahu mereka di dalam kami. Ya. Oke. Bagaimana untuk fenomena yang ada sebagai seorang yang sudah berpengalaman di organisasi? Bagaimana teman menanggapi hal itu? Ya, kembali lagi ke tadi ya, sebenarnya kalau kita bicara terkait problematika di organisasi itu kan kembali ke individual masing-masing. Karena kan dimanapun organisasi, saya kira itu organisasi adalah tempat yang kosong. Sama aja kayak botol ini. Botol ini kalau nggak diisi air pasti kosong. Dan begitu pun juga sama. Dalam organisasi air itu ibaratnya kita semua yang ada di dalam organisasi. Nah, kembali lagi kalau kita mengisi ruang-ruang yang kosong di dalam organisasi, di sisi lain kalau kita tidak menyadari akan hal ini, aku sebagai pondasi contoh kan, air kan pasti ada yang di bawah dan betul juga di organisasi nggak semua menjadi ketua, nggak semua menjadi anggota, pasti ada top leader, second leader sampai yang paling under. Nah, itu yang paling penting adalah titik kesadaran itu. Kalau kita bicara organisasi adalah titik kesadaran dan titik kemauan untuk berproses dalam organisasi. Salah satunya organisasi itu bisa besar kan karena memang orang-orang ataupun komponen yang di dalam organisasi itu memang
mau terjun mengaktifkan organisasi tersebut dan tahu tujuan ketika masuk dalam organisasi. Itu yang paling mendasar. Nah, ketika kita komparasikan dengan pemuda-pemuda yang sekarang yang mungkin Gen Z ini kan secara treatmentnya kan mungkin beda gitu sahabat. Kalau kita bicara Gen Z yang sekarang memang tidak kalau di istilahnya apa ya, kalau di organisasi kaderisasi itu kaderisasinya jangan sampai dengan kaderisasi yang keras-keras itu, karena karakter mereka tidak menutup kemungkinan sesuai dengan literasi yang mungkin kita sama baca. Gen Z itu kan banyak yang menyatakan generasi lembek, Generasi micin. waduh apa lagi nih. Nah, dibentak sedikit itu pasti waduh, kok di organisasi ini banyak bentakan, di organisasi ini banyak tekanan, itu pasti mereka merasa lelah. Sedangkan beda mungkin di angkatan kita sebelumnya, kita terjun ikut di masa penerimaan anggota baru ataupun mungkin masa-masa ospek di dalam organisasi, senior-senior kita kan miso pada kita itu hal yang lumrah, yang menjadi tradisi. Bukan bermaksud saya menghalalkan miso, tapi ini menjadi catatan penting bahwasanya kaderisasi keras itu sebenarnya ada titik baiknya gitu, ada titik baiknya yang mana bisa melatih mental kita ketika mungkin nanti menjadi top leader ataupun di second leader, itu kita udah tahu dinamika kerasnya dalam organisasi seperti ini. Tapi kalau Gen Z ini mungkin kita treatmentnya beda. Oh, gimana caranya nanti kita tahu kesukaan mereka ataupun hobi dari mereka apa, itu yang mungkin nanti perlu dijajah dan mungkin perlu dirambah untuk angkatan. Oke, untuk sahabat Medan, kok aneh orang Kudus kemudian mana udaan? Itu pertanyaan saya bisa ditebak. Sudah bisa ditebak untuk pertanyaan saya. Kok namanya Medan? Ya, ini kembali lagi nih sahabat Bervalid. Ini ada nama saya ini ada dua hal. Pertama itu garis ayah, yang kedua garis tangan. Jadi garis tangan ini sudah takdirnya Risa. Wah, kalau itu pembicaraan sebagus apa selesai. Kayaknya nggak enak Mas kalau langsung ke situ. Yang garis ayah. Jadi dulu itu nama saya itu sebetulnya yang memberikan itu dari kakek. Dari kakek disampaikan ke ayah, kemudian disepakati. Jadi pemilihan nama Medan itu termasuk konsensus. Iya, konsensus keluarga. Oke. Sudah berdemokrasi sejak dini berarti. Dari kandungan lahir. Berarti ada kemungkinan sok putuku atau sok cucuku jadi orang kayak ini sudah mungkin pernah disepil. Wah, enggak sampai ke sana. Ini kejauhan ini. Oke, kembali lagi ke organisasi. Bagaimana untuk jenengan problematika di organisasi sudah enggak asing lagi. Mengenai problematika saat ini, banyak pemuda yang saat ini kurang menyukai organisasi. Bagaimana untuk tanggapan jenengan? Ya, pada dasarnya itu kan sebetulnya organisasi kan bagus ya. Ya, sebenarnya. Nah, ini berarti ada organisasi enggak bagus? Oh, bukan seperti ya. Gimana ya? Jadi organisasi itu kan tadi seperti kata ketum tadi. Ya. Jadi bagaimana tergantung kita itu nanti bisa mewarnai dan mengambil sisi manfaatnya untuk pengembangan diri kita. Kayak gitu. Kalau lebih luasnya lagi ya, di samping itu tentunya organisasi itu adalah lahan pengabdian kita. Karena saya orang NU, kebetulan orang NU. Ya. NU dari lahir ya, kultural lah. Ya, apa ya? Ya kultural saja lah, kultural. Seperti ketum, kemarin loh. Nah, ya, oke. Sudah dibaiat sejak kandungan. Nah, akhirnya ya saya ketika kuliah saya ikut PNI. Oke. Baik, pengalaman atau hal-hal yang menarik dari organisasi tentu tidak didapatkan ketika kita nggak ikut organisasi ya. Saya rasa seperti itu saya. Tapi setuju nggak? Ada seorang pemuda yang dia itu nggak ikut organisasi, akan tetapi dia bisa menguasai dunia melalui teknologi. Bagaimana pendapat dengan? Saya dulu nih. Monggo. Sampo sing punya pemikiran. Ya semua kan tergantung tingkat probabilitas garis tangan tadi. Ya. Kalau mungkin suksesnya di bidang teknologi, why not? Ya. Kenapa tidak? Tapi kembali lagi tadi,
sebagai pondasi dasar kita diciptakan di dunia ini, manusia diciptakan untuk saling berinteraksi sosial, dan itu salah satu tanggung jawab moral sebagai sahabat-sahabat yang ada di sini dan kepada seluruh kaum pemuda. Kita hidup bersosial dan juga harus hidup dalam berorganisasi. Pun salah satu ketika tadi contohnya ada pemuda yang dengan skillnya mampu untuk menguasai dunia di bidang teknologi, ya itu memang seperti apa ya, seperti kalau kita melihat manusia itu diciptakan dengan tanah kan, tanah juga macamnya kan juga beda-beda. Tanah liat, ada tanah gambus, apalagi ada tanah sengketa itu yang terpenting jangan yang ketiga itu. Ada juga sengketa. Aduh, ada juga. Ada. Sekarang itu banyak problem yang timbul, sebenarnya masalah sepele atau sebenarnya nggak harus timbul, tapi bisa nanti ini bisa timbul. Oke, untuk sahabat Medan bagaimana mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya gini ya, sahabat Ripa, saya kok yang saya tahu ini hampir semua orang-orang besar itu pasti berorganisasi, yang saya ketahui ya. Oke. Dalam artian begini, organisasi itu tidak dalam artian yang sempit kita bayangkan ya. Dalam artian terinstitusi, legal, formal seperti itu. Satu contoh misalnya, kita ketika nanti mungkin punya istri yang sangat cantik. Oke. Itu mungkin aku juga berharap seperti itu. Oh ya benar. Ketum juga berharap seperti itu. Ketum harus itu kan. Kemudian kita memiliki anak. Dalam kita hidup di rumah tangga itu kan sebetulnya juga kita menjalani proses-proses berorganisasi kan. Iya. Kita membagi peran, kita melaksanakan hak dan tanggung jawab. Dan seterusnya. Itu menurut saya juga bagian dari proses organisasi. Apa yang disampaikan oleh sahabat Medan mengenai organisasi atau orang-orang besar, ya tentu ada harapan enggak untuk ya nantinya aku pengen jadi tokoh ini, ada harapan enggak? Ya pastilah itu sahabat. Jadi orang itu harus manusia pasti punya harapan, masa cita, apalagi di dalam fase kehidupan kita saat ini kan kita sedang mengalami ini ya, pertumbuhan ya. Di segala lini kita kuliah, kita belajar, kita berorganisasi ya, tidak lain dan bukan salah satunya adalah untuk itu, untuk menyiapkan diri kita supaya final untuk menghadapi masa depan. Ya kita berdoa semoga apa yang menjadi keinginan sahabat Medan. Ya amin. Amin. Ini bukan Anissa Imin loh. Oh ya, sedang bilang amin. Ini mengaminkan doa saya. Oh ya. Ya karena udah gawe Cak Imin ya kayaknya lebih baik. Bagaimana ini fenomena Cak Imin ini? Waduh, saya dulu. Ya, sahabat Medan dulu. Gimana pertanyaannya apa ini? Ini kan mengenai fenomena Cak Imin kan tentu kita tahu bahwa latar belakang Cak Imin dari Nahdlatul Ulama, terus juga Nahdlatul Ulama dan organisasi beliau ketika di perkuliahan atau ketika dia menjadi mahasiswa adalah PMI, maka bolehlah kita sebagai kader PMI berkontribusi untuk memberikan gagasan, memberikan sentilan apakah itu menjadi pilihan tepat atau justru pemilihan yang terlalu terburu-buru. Ya, yang pertama terkait dengan amin. Terkait dengan ini, sahabat rival, situasi perpolitikan kita akhir-akhir ini kan cukup dramatis ya. Jadi banyak cerita-cerita yang kita sendiri ini kadang-kadang nebaknya kalau ibaratnya motor itu lampu sen itu ke kanan, beloknya itu bisa ke kiri. Itu biasanya berarti politik sama berarti. Tapi sekarang the power of mak itu sangat ditakuti. Dan salah satu strategi politisi itu ya menggunakan strategi mak. Betul. Ya itu yang pertama ya. Yang kedua, menurut saya ini mungkin momentum ya untuk sahabat-sahabat PMI mungkin ya, ini pendapat pribadi saya. Tapi ini bukan faktor untuk dukungan ya. Bukan. Momentum saja. Momentum. Ya.
belum selesai ini. Jangan dipotong ya. Ini momentum menurut saya untuk kader-kader PMI di seluruh Indonesia ya, ini tolong catat ini. Ya, ketemu Abi kalau nonton ini harus komen ini. Ya. Ini momentum untuk seluruh kader PMI menyumbangkan gagasan terbaiknya terkait dengan Pilpres 2024. Ya, gagasan, ide terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Jadi kita berharap ini apa yang sudah diwariskan oleh para pemimpin kita ini dilanjutkan, tetapi juga harus diperbaiki seperti doktrin kita di al-muhafadzah itu ayat al sholih yang artinya jadi tilas. yang artinya Ketemu itu siap ya. oke silakan kesempatan dulu kan artinya bagaimana dan kemudian gagasan jenengan mengenai fenomena Caimin sebagai calon wakil presiden. Sebenarnya saya mau tanya dulu ini. Tadi podcastnya awal-awal kan kita bicara terkait organisasi. Kok tiba-tiba sampai ke Caimin ini gimana? Karena itu ada korelasi karena Caimin adalah seorang organisator dulunya. Dan saat ini tentu perlu kita belajar dari mungkin pelajaran dari Caimin menjadi seorang calon wakil presiden. Oke, kita nanti akan bahas. Berarti intinya ini enggak podcast titipan ya? Enggak ya. Kita politik ya. Saya mau meluruskan atau mau ngefloorkan semua bahwasanya di sini saya hanya diundang sama tuan rumah dan saya tidak tahu menau terkait pembahasan tiba-tiba sampai ke Caimin. Tapi kalau memang mau disenggol ya dikit boleh. Nah itu. Kalau tadi ada satu jargon yang diutarakan sama sahabat Medan terkait al-muhafadzatu ala qadim sholih wal a'tibil jadidil aslah, itu sebenarnya memang konsep yang sangat dinamis sekali di dalam dunia pergerakan Nahdlatul Ulama sama di dunia pergerakan aktivis gitu. Salah satunya yang menjadi tonggak utama dalam dalil tersebut adalah kita selalu senantiasa menjaga apapun yang telah diciptakan dan apapun yang telah digaris dahulukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dan dengan tentu kita juga mengambil sesuatu progres yang baik lagi untuk perkembangan. Jadi mungkin visi misi yang telah ditetapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para masyayikh, para pemimpin-pemimpin kita sebelumnya, mungkin itu relevan di zamannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan realitas kebutuhan pada masa itu. Tapi tentu juga diperlukan penyesuaian masa sekarang. Contoh paling simpel aja. Zaman dulu di zamannya Rasulullah itu kan ketika mungkin perjalanan jauh pasti naiknya kalau nggak pakai kuda pakai unta. Nah, kalau disesuaikan dengan zaman sekarang kan nggak relevan sekali. Mungkin masa kita mau ke Pulau Undangan pakai unta itu kan juga Itu harus pakai pesawat. ya, nanti bicara aja ini bandara ini. Amin. kalau bandara mungkin kok terlalu mungkin kan pelabuhan ya. untuk Nggak banjir ya. karena per tahun mungkin banjir ya, volume banjir Belum tentu sahabat, belum tentu. untuk volume banjir kemarin kan habis banjir Ya, kemarin banjir. untuk volumenya itu meningkat ya atau malah justru menurun? Kalau itu kelihatannya sih itu masih sama sih. Masih sama. Oh mungkin untuk selanjutnya kita undang BMKG untuk kesini. Oh iya. Bagaimana keadaan undaan saat ini dan nantinya? Nanti kalau perlu gini seluruh undaan ini dibak lagi. Tiba. Ya, habis ini berarti kita undang sama Undaan sama BPBD artis berarti Harus sih. Ya kita perlu defend dari penonton, silakan komen. Iya, ya kita nanti akan usahakan. Bagaimana untuk fenomena Caimin ini? Untuk tanggapan. Yo, kembali ke Caimin, padahal udah. Saya seru. Ini pembawa acara tuan rumah ini sengaja menyudutkan saya apa gimana ini? Karena saya sendiri ketika mendengar itu kok sedikit kaget. Kok bisa? Ya kan? Apakah ini sudah minum dulu. Oke, monggo dengan siap. Kok bisa? Apakah ini melalui biasanya kan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama suara yang sangat terdengarkan itu biasanya itu mengenai dari Kiai Sepuh. Apakah
pemilihan Caimin sebagai sebagai calon wakil presiden ini apakah melalui persetujuan Kiai Sepuh atau memang inisiatif dari Caimin sendiri atau dari anggota-anggota partai yang diambil Caimin? Mungkin jenengan sudah mengetahui hal tersebut, bisa Kalau menambahkan. terkait dengan apakah Caimin sudah melibatkan restu atau belum, persisnya saya tidak tahu ya. Yang jelas karena saya bukan bagian dari timnya Caimin. Saya ini anak buahnya ketum ya, timnya ketum apa itu. Mungkin pertanyaannya terlalu jauh mungkin ya. Iya. Kalau dari ini ya, dari sisi perkembangan politik yang terjadi ini, saya kira sih sebetulnya positif ya, dengan adanya masing-masing calon ini kemudian mendeklarasikan diri. Mungkin nanti setelah ini kan ada calon lagi ya. Itu menurut saya positif untuk perkembangan demokrasi kita. Jadi apapun yang terjadi itu berikanlah rakyat itu pilihan yang banyak. Terserah mau pilih siapa, itu kita kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi benar-benar demokrasi yang enggak hanya partai itu saja yang mengontrol. Betul. Karena mindset kita memang ya partai Mickey Mouse. Ini partai Mickey Mouse yang selalu ternyata enggak ya. Semua argumen tersebut terbantahkan oleh kehadiran Caimin sebagai calon wakil presiden. Ya. Dan lagi pula kan juga yang perlu kita tekankan nanti ketika kontestasi sudah memasuki tahapan kampanye ya, itu kita harus adu gagasan, adu program, adu konsep. Jangan lagi kita kembali ke belakang, kita membawa isu-isu sara yang ini kan berpotensi untuk memecah belah kita semua. Jadi mari kita berkompetisi tapi dengan gagasan, sehingga rakyat itu bisa tercerah. Bagaimana untuk sahabat Alvin? Ini wajib beropini ini berarti saya. Udah banyak diamnya ini. Belum panas ini. Ya, kalau menurut hemat saya ini kembali lagi secara pribadi, kalau kita bicara terkait kontestasi dan perkembangan politik yang sedang berkembang saat ini menurut kita, karena kan kita di sini sifatnya adalah PMII, jadi kan istilahnya amanah itu amanah sosial gitu, jadi tanggung jawabnya sosial. Jadi kita juga bukan tokoh publik, tapi kita bukan tokoh publik politik, maksudnya kan tokoh publik di ranah politik, tapi kita tokoh publik di ranah sosial gitu. Dan kalau melihatnya kan kita mungkin hanya sebatas tim pengamat dan penganalisa ya. Nah, kita bicara barusan tadi sore kalau dideklarasikan, pertama yang muncul di pikiran saya itu ini kenapa tadi kok tiba-tiba tanpa haluan apapun, maksudnya dalam sekejap kalau kita lihatnya kan koalisinya Gus Imin kan, koalisinya Caimin itu kan, atau Caimin itu kan pertama kalinya kan sama koalisinya Prabowo dalam koalisi KKI ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu sudah berjalan selama 1 tahun. Itu kita sadar bersama, kita melihat bersama. Tetapi kenapa tiba-tiba karena satu momentum kalau nggak salah itu saya melihatnya kemarin itu di Harlah PAN, calon presiden baca pres masih bakal ya, baca pres dari Gerindra Prabowo Subianto itu tiba-tiba mengganti koalisinya dari KKIR, walaupun sudah bergabung ada Golkar sama PAN, tiba-tiba ada perubahan koalisi Indonesia Maju. Ya walaupun dari baca pres Gerindra itu menyatakan bahwasanya ini sudah mendapatkan persetujuan dari Gerindra, sudah mendapatkan persetujuan dari Golkar ataupun sama PAN, tetapi kan secara realitas keadaan yang terjadi hari itu, malam itu kan, dari ketum PKB ataupun sahabat Muhaimin Iskandar Caimin itu kan datangnya terlambat. Jadi seakan-akan memang Caimin tidak tahu proses awal ketika pemberian nama koalisi Indonesia Maju ini
awalnya ada rembukan apa. Nah itu menurut kami sebagai pengamat itu kenapa kok tiba-tiba namanya koalisi berubah, dan aku selaku yang masuk di koalisi KKI ya kok tiba-tiba hanya mendapatkan persetujuan ya udah ini koalisi yang diganti Indonesia Maju. Pasti dalam tanda kutip pemikiran-pemikiran orang yang dalam dunia politik pasti sudah ada intrik Ya, sebelumnya gitu. Makanya tiba-tiba pasca itu, dan ini menjadi fenomena yang perlu dicermati bersama. Selama ini Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo ini kan selalu bicara saya dianggap menjadi Pak Lurah. Tapi kan kenyataan mungkin kenyataan pasca hari itu kalau nggak salah pasca atau pra ya, kalau misalnya itu kan Ketum Nasdem Surya Paloh itu kan hari Senin kalau hari Senin itu ketemu sama Pak Jokowi ya. Itu seakan-akan kita sebagai orang yang berada di luar itu mengamatinya itu ini Pak Surya Paloh ini sedang apa ya, sedang konsultasi sedang konsultasi sama Pak Urah ini kita Caimin ini kalau nggak jadi wapresnya Prabowo, kalau kita ajak jadi wapresnya Anies gimana? Kelihatannya sinyal-sinyal itu kok muncul dari Jokowi ya. Nah, entah itu benar apa enggak kan kita hanya pengamat sahabat-sahabat. Kembali lagi saya awal dari tadi kan bicara kita itu tokoh publik bukan di politik tapi tokoh publik di bidang sosial, mana kita hanya sebatas pengamat. Dan itu yang menjadi catatan bersama kenapa dalam waktu selama 1 tahun berkoalisi tiba-tiba hanya sekejap hilang karena perubahan nama Koalisi Indonesia Maju. Dan itu apa istilahnya, kalau orang melihat mungkin saya lebih dihargai di situ gitu. Saya lebih dihargai di situ, mungkin Caimin lebih dihargai di Nasdem, apalagi langsung mau nggak jadi wapres gitu, secara gamblang sama Surya Paloh gitu. Entah Surya Paloh ini menjadi kingmaker ataupun orang yang berjasa di belakang punya hati lain nggak tahu, yang terpenting kenyataan realitas politiknya seperti itu gitu. Dan kalau bicara lagi ini kan dilihat dari track record kan Caimin mungkin lebih menjanjikan lebih menjanjikan kaum Nahdien pasti ikut PKB, pasti memilihnya di Partai Kebangkitan Bangsa. Dan mungkin itu yang menjadi salah satu alternatif dari Anies yang menginginkan dan mendambakan adanya pemilih-pemilih mereka dari kaum Nahdien. Oke, pada dasarnya pembahasan kita itu bukan kita mendukung salah satu calon, akan tetapi ini sebagai gagasan kita, gagasan awal kita, dan nantinya kita akan running lagi mengenai isu-isu yang ada. Karena memang ranahnya kita sebagai jurnalisme, ya kita harus bisa membaca situasi yang ada, tujuannya untuk mempelajari, bukan untuk malah kepentingan diri kita sendiri. Oke, mungkin statement salah satu atau dua-duanya lah, statement mengenai pentingnya organisasi dan kemudian korelasi organisasi arahnya itu sebenarnya itu kemana sih? Mungkin dari sahabat Medan. Jadi kalau dikatakan apa pentingnya organisasi, ya menurut saya sangat penting. Jadi organisasi itu ibarat seperti ini sahabat. Seperti kita membangun sebuah rumah. Jadi ada prosesnya, ada tahapannya, ada tantangannya. Kemudian kita harus menghitung desainnya seperti apa, membutuhkan biaya berapa. Jadi di dalam hidup kita itu kan penuh dengan kalkulasi. Ya benar. Bahkan kita sholat saja itu penuh kalkulasi. Sudah masuk waktu sholat apa belum? Nah itu menurut saya yang menjadi faktor penting kenapa kita harus berorganisasi ya. Khususnya kalau saya ikut PMII, jadi di samping kemudian kita memahami arti penting, juga kita mengembangkan diri kita. Di PMI itu banyak sekali wilayah aktualisasi ya untuk mengembangkan diri kita dalam artian misalnya kapasitas intelektual, kemudian soft skill dan lain sebagainya, itu banyak sekali di PMI. Ya, intinya untuk mempersiapkan siapa dan bagaimana kita nantinya. Ya, betul. Di samping itu juga kalau saya memaknai organisasi itu juga untuk pengabdian kita.
ada apa perjuangan ideologis ya. Kenapa saya ke PMI? Ya saya memiliki nilai-nilai yang ingin saya perjuangkan. Untuk sahabat Alvin sendiri mengenai organisasi dan korelasinya nanti ketika selesai mengikuti organisasi bagaimana? Ini terakhir berarti sih. Ya, terakhir kita tutup. Ya, udah tutup lah karena mendapatkan sponsor jangan lama-lama. Iya, jangan lama-lama. Ini yang rokoknya ini mereknya sudah di berapa jam ini kita pampang ini. Ya seharusnya ada Sarung ini ada juga dan ini nggak usah dibaca ini. Ini yang paling penting. Yang paling penting Ya. sukun eksekutif. Ya, Pak Direktur ini tolong diperhatikan nanti. Oke, sahabat Alvin bagaimana? Saya terakhir ya, mungkin ini statement terakhir sahabat. Kalau kita bicara terkait organisasi, dari awal saya bicarakan, sebenarnya saya tambahkan satu lagi. Sebenarnya kalau menginginkan organisasi itu bisa besar dan bertumbuh dengan besar itu mungkin kuncinya kalau nggak salah itu ada 3. Yang pertama adalah kemauan komponen yang ada di dalam organisasi untuk terlibat ikut serta aktif dalam perkembangan organisasi tersebut. Dan yang kedua, tahu arah tujuan organisasi itu nanti akan dibawa kemana. Dan yang terakhir, organisasi tersebut adalah organisasi yang memiliki akses kebermanfaatan kepada komponen yang ada di dalam dan memiliki akses kebermanfaatan kepada warga masyarakat yang ada di sekitar dalam organisasi tersebut. Jadi dalam artian organisasi itu akan sangat menjadi penting manakala para komponen mengetahui tiga fungsi ini tadi. Yang pertama mau menghidupkan organisasi, tahu arah tujuan organisasi, dan mau memberikan akses kebermanfaatan kepada organisasi gitu. Jadi sebetulnya baik atau tidaknya organisasi sesuai 3 tadi. Dan saya kira nggak mungkin organisasi ranahnya ke politik semua. Banyak organisasi-organisasi lain, contoh organisasi tentang kewirausahaan juga ada, organisasi tentang perkembangan mengembangkan minat pola baca ada, mengembangkan minat hobi juga ada, dan lain-lain kan maksudnya secara lingkupnya kan juga banyak, termasuk salah satunya kalau kita menjadi pengusaha itu juga termasuk salah satu bagaimana cara kita untuk menghidupkan organisasi tapi di sektor kewirausahaannya tadi nih. Sebenarnya keinginan untuk membahas segala sesuatu atau fenomena yang ada pasti ada dan itu pasti nggak akan selesai. Tapi karena ini sebuah konten dimana ada keinginan kita ada keberlanjutannya nantinya. Sepakat. Kita akhiri, dan kurang lebihnya saya sebagai tuan rumah di balik tirai. Podcast di balik tirai. Boleh. Kurang lebihnya saya Rival Budi Yuliano mengundurkan diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Audio Jungle. Audio Jungle.